Sebenarnya saya pribadi menyesalkan ya, kok ada ya oknum pencuri yang seperti itu tega-teganya mencuri barang milik orang yang sedang beribadah. Itu sebenarnya merupakan suatu kezoliman yang luar biasa. Cuman kalau bagi saya, kalau saya di posisi seperti itu, ya sepengetahuan saya selama belajar ilmu hukum-hukum Islam diperbolehkan untuk menghentikan sholat dan mempertahankan hak kita ya. Dalam arti barang yang dicuri tersebut kita ambil, kita renggut gitu. Tapi kalau sudah dicuri, ya sudah gimana lagi? Kita kan tidak tahu kondisinya kalau sudah dicuri. Kecuali kalau kita kondisinya tahu, kita melihat barang kita dicuri, kita diperbolehkan untuk menghentikan sholat sementara. Tapi Mbak Siti sendiri pernah nggak ada mungkin pengalaman atau mungkin pas ketika lagi sholat gitu pernah ada kejadian seperti itu? Alhamdulillah sampai detik ini belum pernah ya kejadian seperti itu. Tapi Mbak Siti kalau mengingat itu artinya kan orang udah maksudnya udah masuk ke tempat ibadah gitu berani banget gitu kan. Memang benar-benar kepepet atau gimana menurut Mbak Siti maling gitu? Itu maling di bulan puasa atau gimana tuh? Iya lagi Di bulan puasa? gitu. Ya kalau itu malingnya sudah bergerilya di bulan Ramadan ya kita berhusnuzon aja, mungkin dia butuh duit ya untuk lebaran. Tapi apapun alasannya itu tidak boleh. Haram mengambil hak orang lain, mencuri milik orang lain itu haram hukumnya. Jadi lebih waspada gitu gimana sih atau gimana sih Mbak kalau ketika kita lagi sholat gitu dengan berbahan berharga gitu? Oh iya, itu pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian itu ya kita harus lebih waspada. Kalau pada saat sholat ya alangkah baiknya tas itu kita taruh di depan eh, sajadah ya agar kita bisa memantau kalau misal ada pencuri atau apa kita bisa langsung bertindak gitu. Jangan ditaruh di belakang karena itu bisa membuat kita lalai memperhatikan barang milik kita. Ada tips nggak Mbak Siti mungkin ketika kita mau sholat nggak terlalu bawa barang-barang berharga? Ya, tipsnya kalau pada saat memasuki masjid atau beribadah kepada Allah, alangkah baiknya barang-barang yang mungkin mewah itu ditaruh di mobil ya, jangan dibawa di masjid karena kita juga tidak tahu ya, manusia kadang tidak ada niat untuk mencuri, tapi karena ada kesempatan bisa saja dia langsung mencuri gitu. Ya, bawa barang yang sewajarnya aja di masjid. Jadi kalau dicuri dihilang kita nggak terlalu ngenes banget gitu kan. Jadi itu tipsnya, berhati-hati, waspada pada saat beribadah di masjid, membawa barang mewah atau membawa barang-barang berharga ya. Karena kita tidak tahu manusia ada yang punya niat baik atau tidak baik kepada kita. Bawa barang sewajarnya aja dan taruh di depan kita itu barang berharga, tas dan sebagainya agar kita bisa mengamati juga agar tidak ada orang yang berani juga ngambil barang milik kita kalau kita sudah mantau langsung gitu kan. Assalamualaikum, halo pemirsa sahabat Uma. Kita baru aja tadi selesai syuting program dakwah catatan Uma tayang di YouTube Oki Istiana Dewi. Sekarang aku mau ajak kalian semua untuk keliling ya di rumahnya Ustazah Oki. Assalamualaikum Uma. Gak apa-apa juga sih karena namanya plong, gak ada barang-barang. Sebenarnya aku cuma mau nunjukin ya, rumah Ustazah Oki ini benar-benar unik dan baik untuk dunia akhirat. Biasanya kalau rumah-rumah di luar sana kan kita lihat megah, mewah. Tapi kalau ini megah mewahnya dunia akhirat. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena Anda bisa lihat yuk ikut masuk. Ini di sini aja izin ya Uma. Ini ada bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini soulnya rumah berasa masjid ya. Tuh lihat nih. Ini Asmaul Husna, Masya Allah. Aku tuh gak pernah lihat rumah seperti ini baru kali ini sih. Aku lihat rumahnya Ustazah Oki. Uma, mungkin bisa diceritain. Apa maksud desain ada Asmaul Husna ini, ada makna di balik. Kita lihat ke sana. Oke. Ada makna di balik apa ini? Iya sebenarnya kalau mau ngomongin rumah, sebenarnya rumah itu bagi saya dan keluarga dia harus lapang. Oke. Karena mau digunakan sebagai tempat untuk ngaji banyak orang. Makanya nggak boleh banyak barang, nggak boleh banyak sekat, harus plong karena tiap hari itu ratusan anak kan ngaji di sini.
karena kan pesantren kami kan nggak cukup karena muridnya banyak, jadi sebagian anak-anak tuh belajarnya di sini, jadi dia harus pulang. Jadi ini rumah memang samping masjid memang. Kenapa? Karena setiap hari anak-anak ngaji di sini gitu. Kemudian kita juga memang pilih warna putih karena kalau kita baca Quran, kalau terlalu remang-remang atau gelap itu nggak enak aja matanya gitu. Tapi kalau warna putih terang benderang itu kita jadi lebih enak untuk baca Quran kan. Kalau baca Quran kan harus yang terang benderang gitu sih sebenarnya. Kenapa pilihannya putih terang gitu. Kemudian kalau di sini ngelihat memang banyak ya kayak gini Asmaul Husna. Kemudian di situ mungkin kayak ngelihat apa sih kaligrafi gitu kan, dan banyaklah yang lain-lain. Itu memang karena kita nggak punya yang lain-lain yang mau ditempel gitu ya. Jadi memang konsepnya kita pengen rumah ini nggak cuma sekedar rumah untuk kumpul keluarga aja, tapi rumah untuk dijadikan sebagai tempat ibadah buat banyak orang. Nggak buat kita doang, tapi buat banyak orang gitu. Sama kita juga mikirin, ini yang kadang-kadang menurut sebagian orang aneh ya, tapi kita mikirin kalau kita meninggal dunia memang. Kan kita pengen ya kalau kita meninggal dunia nanti kerandanya masuk lewat pintu, makanya pintunya kan harus besar supaya nggak susah, nggak sempit-sempitan bawa keranda gitu. Jadi pintunya kenapa harus lebar-lebar supaya nanti kalau kerandanya masuk nggak susah, taruh di sini supaya bisa orangnya sholatnya banyak gitu. Ini kayaknya muat 300 deh, dari sana sampai sini muat 300 orang. Jadi supaya orang bisa nyolatinnya banyak gitu. Makanya nggak mau ada sekat-sekat, nggak mau banyak barang, memang pelong aja kayak gini supaya bisa di ngajiin sama banyak orang gitu. Iya, iya. Kita orangnya simpel banget kali ya, nggak ada apa-apa di sini, nggak ada tempelan apapun. Iya, aku Ya, mau nanya yang unik nih buat Uma. tuh. Rumah Uma nih hampir sama rumahku, hampir nggak ada foto sama sekali. Emang dalam Islam ada hukumnya masang foto atau nggak masang foto? Emang dilarang ya? Fotonya ada di dalam album, ada Tapi kok. yang dipajang-pajang nggak ada nih aku Kami lihat lebih dari senang tadi. dengan kaligrafi-kaligrafi seperti ini. Ada satu pemandangan lagi yang unik di sini. Aku yang paling suka selain ini ya, ini Rumah ini spot yang aku suka. bukan cuma rumah buat ibadah, tapi rumah buat kerja. Oh ya buat Makanya banyak dakwah. tempat podcast, tempat syuting. Ya, buat dakwah, syuting, podcast juga dakwah. Ini yang paling mencuri perhatianku pertama kali ke rumahnya Ustazah Oki adalah ini. Ada lafaz Allah, Masya Allah. Ini nih, luar biasa. Nah, ini ada satu cerita Mbak Tuh. Zaza, sebelum kita ngomong ke lafaz Allah. Ini ada satu cerita. Ini kenapa meja makannya panjang? Karena tiap hari ada tamu. Tiap hari ada tamu, tiap hari makan bareng sama tamu-tamu, makanya mejanya jadi panjang seperti ini gitu. Nah, kalau untuk lafaz Allah ini sebenarnya pembatas ruangan sih. Ini bisa digeser kan. Jadi kalau kita lagi pengen geser supaya orang luar nggak bisa ngeliat kita bisa geser partisi ini gitu. Ini bisa buat contoh sahabat Uma di rumah ya, kalau mendesain rumah ini bisa dijadikan panduan ya. Contoh ini rumah yang Masya Allah ya, semi rumah, semi masjid. Ini sebenarnya spot ini bisa digunakan untuk foto yang besar ya, untuk barang-barang mewah. Tapi Ustazah Oki lebih memilih lafaz Allah, itu yang bikin aku tersentuh sih. Seolah menunjukkan bahwa rasa cintaku begitu besar loh sama Allah. Sampai ada di rumah. iya, sampai tulisan rumahku yang paling gede nama Allah aku sematkan di situ. Itu Masya Allah sih kalau buat aku. Supaya ingat untuk selalu mengucapkan Allah, Allah, Allah gitu sih. Makanya ada lafaz Allah di situ. Terus ada Ka'bah juga di situ. Itu untuk buat selalu rindu aja hatinya kepada Baitullah. Gitu. Masya Allah, mungkin bisa ditiru ya sahabat Uma di rumah. Aku kalau punya rezeki lebih, kalau dikasih Allah rezeki untuk bikin rumah, aku pengennya bikin rumah kayak gini sih. Banyak lafaz Allah, ada gambar Ka'bah, ada lafaz Asmaul Husna, Masya Allah pokoknya banyak mengingatkan kita kepada Allah. Jadi rumah ini juga sebenarnya disiapkan juga untuk berkegiatan. Makanya saya tuh jarang banget keluar rumah sebenarnya. Karena semuanya dilakukan di rumah. Kayak meeting di rumah. Terus kalau syuting ini kita baru selesai syutingnya di rumah. Ngajinya di rumah. Jadi semuanya di rumah. Makanya dibikin plong supaya bisa pindah geser sana geser sini, taruh lampu, taruh properti. Jadinya enak gitu kalau rumahnya plong gitu sih. Oke, jadi sampai di sini ya. Ini syuting kita tadi, program dakwah catatan Uma. Kita biasa berdua di sini, kita berbagi sharing topik dan juga pertanyaan-pertanyaan di sini. Jangan lupa saksikan program catatan Uma setiap hari di bulan Ramadan di YouTube Oki Stiana Dewi.
Pemirsa, sekarang sambil menunggu waktu Isya setelah berbuka puasa kita mau dengar Maryam Murojaah. Maryam akan baca Quran. Ada sih beberapa yang dilupa tapi nggak apa-apa. Kita akan baca bareng-bareng. Kita akan dengerin Maryam baca. Kif ya Maryam? Anti turidin taqra'i mada surah? ممكن المزمل لكن لماذا؟ مو كله. لماذا سورة مزمل؟ كله مزمل. كل لا لماذا؟ أنا لا أريد كله. أنت لا تحفظي لا أنت لا تحفظي كله مزمل؟ إذن؟ أنا أحفظ لكن نسيت في الآخر. نعم لا بأس. لا أستطيع أقرأ أولا بعدين أنت وأنا أنت هكذا. كيف؟ أنا أول. أنت أول نعم. وأنت كله أنت. لكن اللي أنا أسمع فقط. لكن إذا أنا أقول خلاص خلاص. نعم. سورة مزمل جزء ماذا؟ 29. مزمل. أين مزمل؟ نعم هيا. كله أنت تقرأي أنا أسمع فقط نعم. نعم لا هيا. Biar dia mau baca semuanya. Kalau yang satu ini pencinta kucing, dari tadi kucing. Kalau ini pencinta ngaji. Haya ya Maryam. Khadijah, ba'da Maryam anti taqra'i ma'i. Rumah dari mana nggak mau yang di akhir? Na'am la bas. Laysa kullu. Haya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tartil, tajwid, mahlan. هيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. Ayat akhir. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Allahu na'am. Na'am. خلاص؟ أنت تريد ترسلي أم لا؟ ممكن سورة أخرى. لا Ya Maryam, ta'ali awalan. nggak mau. Ya udah dia ngerasa dia udah bisa, udah lancar, jadi udahlah Uma gitu, udah nggak usah baca-baca lagi katanya. Sudah. Mungkin Ya. kalau mengajarkan anak-anak ini apa sih metode yang digunakan? Sebenarnya Quran itu kan bukan belajarnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tapi harus tiap hari. Jadi tiap hari walaupun sedikit-sedikit tapi tiap hari. Jadi kayak Maryam, dia kan belajar Quran tuh dari umur 2 tahun, ngafal Quran dari umur 2 tahun. Dia bisa baca Quran tuh umur 4 tahun. Udah mulai bisa ngafal mandiri, 5 tahun tuh udah bisa ngafal mandiri gitu. Nah, sehingga sekarang saat di umurnya sudah 9 tahun, Quran sudah jadi kebiasaan aja bagi dia. Memang setiap hari itu harus ada waktu wajib minimal 1,5 jam tuh bersama dengan Quran gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang menurut dia sesuatu yang baru, kayak udah rutinitas aja, kayak kita rutinitas kita makan, kita mandi, kan rutinitas kan. Jadi kayak Quran tuh udah jadi rutinitas aja buat dia. Jadi bukan sesuatu yang apa ya, yang beda gitu, enggak. Jadi Ramadan enggak Ramadan ya tetap bersama dengan Quran. Semua anak-anak, Khadijah dan Ibrahim, semua anak-anak memang ba'da Isya, ba'da maghrib itu adalah waktu bersama dengan Quran sebetulnya. Cuman karena ini Ramadan, waktunya banyak banget untuk tarawih, waktunya banyak diambil untuk mereka kurang tidur kan. Jadi memang interaksi sama Qurannya ya, sedikit, mungkin cuma setengah jam. Karena kan mereka juga sekolah dan les gitu, tapi tetap tiap hari. Tapi harus pakai guru atau nggak perlu pakai guru? Hah? Harus ada guru. Anak-anak pakai guru. Kita punya guru dari Palestina, tinggal di rumah kita dan ngajar di pesantren juga sebenarnya. Jadi anak-anak belajar sama mereka. Itu sebabnya kenapa anak-anak bisa bahasa Arab seperti ini, karena tiap hari ngobrolnya sama orang Arab. Salah satunya guru Quran mereka yang nggak bisa bahasa Indonesia dan nggak bisa bahasa Inggris gitu. Aktivitas anak-anak sekolah seperti biasa, les-les seperti biasa. Yang berbeda ya tarawih tiap malam di sini. Dan anak-anak udah berkomitmen, mereka tahu bahwa tarawihnya harus sampai akhir, sampai witir sama imam gitu. Baru abis itu mereka akan main bola. Makanya main bola di sini ya di depan pesantren. Makanya sampai rumah tuh kadang jam 11 gitu kan. Selesai tarawih, selesai ceramah di sini kan jam 10 biasanya. Setengah 11 gitu. Atau anak-anak masih main-main dulu sampai 11, jam 11 baru pulang gitu. Tapi sama sepupu-sepupunya juga? Hah? Sama sepupu-sepupunya
Sepupu-sepupunya kan tinggalnya jauh-jauh. Ya. Oh nggak barengan. Enggak, ini sama teman-teman anak-anak di pesantren sini aja. Ya Masya Allah, di bulan Ramadan ini beberapa kegiatannya pastinya selain ibadah di pesantren ya. Tiap malam saya pasti akan ada di sini karena tiap malam selain tarawih itu ada ceramah dari berbagai macam ustadz-ustadz kita. Kemudian saya memang sehari masih meluangkan waktu 4 jam sampai 5 jam untuk belajar. Allah, petasan tuh. Ya. Jadi tiap hari seperti biasa masih terus belajar. Saya belajar tuh biasanya ba'da subuh sampai jam 10 pagi itu waktunya belajar karena itu kan persiapan mau pindah ke Mesir. Jadi harus banyak hal yang dipelajari. Jadi pagi itu adalah waktunya belajar. Setelah itu setelah belajar barulah entahlah ceramah, entahlah syuting ya, kita bikin video-video dakwah atau kerjanya itu saya punya beberapa bisnis baju dan berbagai macam skincare dan sebagainya yang harus difoto, harus dibuat videonya gitu. Kemudian safari dakwah tetap dilakukan setiap weekend. Jadi setiap weekend masih keliling seluruh Indonesia untuk melakukan safari dakwah. Alhamdulillah ada yang menyiapkan. Enggak, karena saya anak-anak tahu saya nggak jago masak ya. Tapi yang paling penting bagi saya nemenin anak-anak untuk makan gitu. Saya bersama dengan mereka pada saat buka, pada saat sahur gitu. Aktivitas sebenarnya semua aktivitas sama. Bedanya ada tarawih sama ada ceramah. Itu sih yang membuat memang di bulan Ramadan ini memang waktu tidurnya agak lebih sedikit ya. Karena yang biasanya malam itu kita udah bisa istirahat. Saya kan termasuk orang yang tidurnya cepat banget gitu. Pada Isya tuh udah cepat banget tidur karena bangunnya lebih awal gitu kan. Tapi memang karena tarawih ini jadi memang agak larut malam gitu. Adapun belajar masih seperti biasa ngajar di pesantren, ceramah, kemudian kita ada beberapa bisnis yang harus dijalankan untuk foto, video dan segala macam. Itu tetap sama masih terus dikerjakan gitu. Jadi hari-hari memang kayak berkejaran dengan waktu ya, berlari-lari dengan waktu gitu karena banyak hal yang harus dilakukan. Gitu. Paling yang beda ya sahur dan buka di meja makan bareng-bareng sama anak-anak. Ini kebetulan karena kita buka di pesantren kan. Kalau di rumah itu membahagiakan loh. Terlihatnya sederhana, tapi bisa makan bareng keluarga di meja makan ketika sahur dan buka itu sebuah kebahagiaan. Karena di selain Ramadan kita jarang banget seperti itu. Karena anak-anak kan pulang sekolahnya jamnya kadang-kadang nggak tentu, mereka ada les, saya juga kadang-kadang kerja, bapaknya juga kadang-kadang kerja. Jadi kita jarang banget bisa duduk di satu meja di jam yang sama untuk makan gitu. Nah ketika Ramadan ini sahur dan buka kita bareng-bareng di satu meja gitu. Tapi artinya sebulan ini memang hanya di pesantren ini nggak ceramah di luar. Saya ceramah di luar setiap Sabtu Minggu aja ke luar kota, ke berbagai macam tempat. Karena memang anak-anak hanya memberikan izin dalam 1 minggu 2 hari 1 malam aja boleh nginep, boleh keluar gitu. Itu yang kalau dakwah di luar kota. Tapi kalau dakwah di dalam kota ya dakwah di dalam kota ya banyak ya. Kalau dakwah dalam kota kan 2 jam 3 jam bisa pulang lagi ke rumah gitu. Kalau dakwah di luar kota anak-anak cuma boleh ngizininnya 2 hari 1 malam, nggak boleh lebih. Sama sebenarnya ini sih, saya nggak mau terlalu banyak meninggalkan anak karena kan nanti mau pindah ke Mesir juga ya, ba'da haji ini kan insya Allah akan pindah ke Mesir. Jadi sekarang lagi banyak menikmati waktu kebersamaan dengan anak-anak. Mariam udah nggak ada masalah dengan bahasa Arab, alhamdulillah. Jadi tadi saya tanya juga sama Mariam takut nggak pindah ke Arab, ke Mesir? Enggak lah, udah biasa. Karena kan memang sekolah Mariam sekolah Arab kan di Indonesia kan, dia terbiasa dengan teman-temannya yang berbahasa Arab dan berwarga negara Arab. Khadijah juga sebenarnya udah saya pindahin ke sekolah Arab, jadi secara culture mereka udah mulai terbiasa sih sebenarnya gitu. Tapi kan kadang anak kecil kan suka kehilangan temen atau apa. Enggak sih, mereka udah terbiasa pindah-pindah sih. Mereka udah terbiasa dengan lingkungan yang beda-beda gitu. Jadi kayak contohnya misalnya saya beberapa kali sering traveling, sengaja bawa anak-anak. Dan ketika traveling itu kita sering ngajak anak-anak ke sekolah-sekolah gitu. Dan di sini kan mereka juga ngelihat anak-anak sebaya mereka udah pesantren. Di sini kan santri-santri ada yang 8 tahun juga. Jadi mereka lihat bahwa pindah-pindah teman itu hal yang biasa gitu. Pindah-pindah nggak mesti tinggal di satu tempat itu hal yang biasa. Buktinya kakak-kakaknya, maksudnya teman-teman sebayanya yang usia 8 tahun semuanya pada pesantren di sini juga dan mereka baik-baik aja. Emang nggak bawa anak? Dan untuk yang cowok-cowok gimana? Kan mereka belum berangkat. Iya. Waduh, ada. Ibrahim sini nak. Ini ada Ibrahim. Sebenarnya setiap malam selalu sakit anak ya. Setiap malam sih selalu dikasih tahu supaya nggak mendadak. Takutnya kalau mendadak mereka jadi kaget ya sayang.
Iya, I love you so much. Ini bawa Uma. Emang ada duitnya tuh, oh ya ambil aja. Jadi kayak Ibrahim itu udah disiapin berapa kali setiap malam diingetin bahwa kita akan pindah ya nak ya. Tinggal 5 bulan lagi nih, tinggal 4 bulan lagi nih, tinggal sekian bulan lagi nih. Jadi kita hitung waktunya supaya mereka nggak kaget kalau tiba-tiba kita pindah gitu. Bagi Uma. Sebenarnya Indonesia dan Mesir itu kan Kakak. iya nak. 5.000 sama 5.000. Itu 5.000 sama 5.000. bukan berarti saya nggak pulang-pulang kan ke Indonesia gitu. Memang rencananya kalau Allah berikan rezeki sebulan sekali itu pulang ke Indonesia sih sebenarnya gitu. Untuk ngeliat anak-anak lainnya, untuk ngeliat pesantren, untuk ngeliat beberapa bisnis. Jadi nggak pulang-pulang seterusnya gitu. Karena kan ada beberapa pekerjaan, beberapa bisnis yang masih harus dikerjakan gitu. Pengalaman ketika di Masjidil Aqsa, mungkin pengalaman religi ketika berada di Iya, saya ke Masjidil Aqsa beberapa tahun yang lalu bersama Ricis juga ya pada saat itu. Saya rasa saya 2 kali ya ke Palestina untuk proses pembuatan syuting karena saya menceritakan sejarah Islam di berbagai macam negara termasuk di Palestina ketika itu. Saya datang ke Masjidil Aqsa dan kemudian ya salah satunya ke Qubatus Sokhro ya, kubah yang berwarna emas gitu. Keadaan di sana Masya Allah yang saya lihat memang banyak sekali penjaga-penjaga Israel yang menjaga di setiap pintunya Masjidil Aqsa gitu dengan senjata-senjata mereka gitu. Cuman ya kita masuk-masuk aja gitu. Tapi ada yang menarik karena kadang-kadang penjaganya itu nggak cuma dari teman-teman Israel sih. Kadang beberapa Muslim tuh juga ngejagain. Tapi yang menarik penjaga Muslim ini akan mengatakan kepada turis-turis yang datang, coba baca Al-Ikhlas, coba baca surat-surat. Mereka pengen tahu kamu ini Muslim apa enggak gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman kita yang Muslim di sana kadang-kadang ngejagain pintu-pintu juga di tempat yang lain. Kemudian boleh nggak kamu baca untuk tahu kita ini Muslim apa bukan gitu. Saya nggak tahu juga siapa maksud mereka, tapi wallahualam lah. Tapi beberapa teman saya yang beberapa teman pada akhirnya dites bacaannya dan ya mungkin senang kali ada sahabat-sahabat Muslim yang juga datang berkunjung kepada mereka gitu. Dan sebenarnya warga Gaza sendiri nggak bisa datang ke Masjidil Aqsa, nggak bisa. Justru yang bisa datang ke Masjidil Aqsa itu orang-orang dari luar negara lain gitu. Bahkan mereka sendiri orang-orang Gaza contohnya itu nggak bisa masuk dan nggak pernah ngelihat Masjidil Aqsa, nggak pernah lihat. Karena kan kita punya guru Palestina juga di sini. Justru kita orang-orang luar yang bisa datang. Kan kita masuknya lewat ini kan Israel kan, maksudnya lewat masuknya ke Israel gitu, bukan ke Palestinanya gitu. Dan kita nggak nemuin nama Palestina tuh kalau di peta. Ma, ini uang Boleh. uang negeri kok guna kok Iya. nggak guna? Iya, oke nak. Nggak bisa dijajak. mungkin yang terkesan banget ketika Uma, boleh ngambil? Boleh. makam-makam Nabi. Iya, saya ke tempat makamnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian ada Nabi Yunus alaihissalam. Makam itu bukan selalu diartikan perkuburan ya. Makam itu diartikan juga sebagai tempat di mana beliau pernah singgah di situ gitu. Kemudian kita pernah ke makamnya Rabiatul Adawiyah di Palestina juga, seorang wanita yang sangat mencintai Tuhannya gitu, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ke makam kalau nggak salah seorang sahabat Nabi, Salman Al-Farisi kalau saya nggak salah ya, ada di sana juga. Ketika pertama kali datang ke Masjidil Aqsa, saya nggak bisa membendung air mata saya. Selama ini masjid yang selalu kita dengar ceritanya itu ada di hadapan mata saya. Jadi pada saat itu saya menangis dan saya nggak percaya bahwa diri saya sampai juga di Masjidil Aqsa. Kemudian saya berkunjung ke mihrabnya Siti Maryam. Selama ini semua yang kita baca di buku-buku atau di Al-Quran itu semuanya sekarang terpampang di depan mata gitu. Kita ngelihat bagaimana tempat tempat untuk menambatkan buruk itu, temboknya itu berhadapan dengan temboknya orang-orang agama lain yang sedang meratap di tembok ratapan gitu. Ya gitu, terus benderanya bendera Israel gitu kan. Itulah pokoknya pengalaman ketika berada di Palestina itu membuat suasananya aman pada saat itu. Hanya saja memang banyak sekali para penjaga-penjaga Israel dengan senjatanya di sekeliling masjid.
Kalau di masjid memang di area masjid itu memang banyak banget ya, di pintu-pintu semuanya dijaga oleh tentara-tentara Israel dengan senjata-senjatanya pada saat itu. Tapi alhamdulillah kita masuk dengan baik. Iya. Mengunjungi Masjidil Aqsa, insya Allah kalau Allah izinkan memang ada rencana karena pengen ngajak anak-anak juga. Karena bagi saya penting tidak hanya kita sekadar baca sejarah di buku ataupun di Al-Quran, tapi penting untuk kita lihat langsung supaya kita bisa mendalami kisah-kisah tersebut dan kita bisa menghayati apa yang terjadi di sana gitu. Pemirsa, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima ibadah kita semuanya. Makasih banyak.